di Jawa Barat, sobat Nusa Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa dalam Wahyu Memandu Ilmu bersama UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Dan sambil menemani juga waktu berbuka Anda pada saat ini, kami akan mengajak Anda untuk ikut menyimak perbincangan kami di hari ini ya. Kita akan membahas mengenai kajian hukum keluarga Islam. Jadi dalam kehidupan berkeluarga sehari-hari, kalaupun ada pertikaian-pertikaian tertentu, nah ini sebetulnya harus diselesaikan dengan kajian-kajian yang berbau hukum keluarga di dalam Islam sendiri. Bagaimana sebetulnya? Kita akan membahasnya bersama narasumber kami hari ini, ada Dr. Haji Ramdhani Wahyu Sururi MAG MSI. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat walafiat. Terus kan baik ya. Kang, kalau tadi kan disampaikan bahwa hari ini kita akan membahas mengenai kajian hukum keluarga Islam. Bahwa sesungguhnya adalah kalau ada pertikaian di dalam keluarga itu penyelesaiannya juga tersendiri. Gitu ya Kang. Ini gimana sih sebetulnya, kan kalau dalam keluarga itu ini banyak urusan gitu ya kalau kita lihat. Nah, gimana Kang? Baik, pertama kajian hukum keluarga Islam ini kajiannya dari hulu sampai hilir. Kajiannya atau disebut dengan fikih munakahat ya. Ada fikih munakahat, ada fikih mawaris, kemudian juga ada fikih wakaf, kemudian termasuk di dalamnya hibah dan wasiat. Nah, jadi dari hulu ke hilir yang terkait dengan hukum-hukum keluarga. Banyak sebetulnya. Banyak sebetulnya, bukan hanya soal-soal perkawinan ya, tapi juga soal-soal harta kebendaan. Itu termasuk juga kajian dari hukum keluarga. Nah, secara kita bisa bagi tiga sebetulnya kajian dalam hukum keluarga ini kajiannya. Pertama, secara ontologis, hakikat ya. Apa hukum keluarga itu? Tadi kita bicara tentang hak dan kewajiban orang-orang yang ada dalam keluarga, mulai kalau menikah, mulai dari dia melakukan peminangan. Oh, dari proses sebelum menikah. Dari proses sebelum menikah, sampai juga kemudian dia melaksanakan perkawinan, kemudian kalau dia ada sengketa, ada rujuk, ada harta bersama, ada pengasuhan anak. Itu bagian dari hukum perkawinan atau fikih munakahat. Kalau bagian dari fikih mawaris, maka itu merupakan bagian dari bagaimana pemindahan harta benda dari ahli waris atau dari pewaris kepada ahli waris. Demikian juga menyangkut dengan wakaf. Nah, itu secara ontologi kajiannya meliputi itu. Nah, kajian ini yang kedua, bagaimana cara memahami atau mengkaji hukum keluarga itu. Pertama, ada yang secara empirik, secara kenyataan, ada yang secara normatif, dan ada yang secara filosofis. Yang secara normatif tadi melahirkan kajian-kajian fikih, ya, fikih munakahat, fikih mawaris, itu secara normatif. Secara empirik, kajian hukum keluarga itu bisa melahirkan berbagai macam disiplin ilmu. Ya. Pertama, bisa melahirkan bagaimana hukum-hukum yang terjadi di dalam kenyataan di dalam masyarakat, entah itu yang terkait dengan sosiologi keluarga, ya, kemudian tentang putusan-putusan di pengadilan, ya, kejadian-kejadiannya ya, bukan putusannya, tapi peristiwa kejadiannya, peristiwanya, sampai juga dengan bagaimana tingginya angka perceraian di dalam masyarakat. Itu pun menjadi kajian ya, menjadi kajian secara empiris, secara empiris. Nah, yang ketiga baru kajian secara filosofis. Nah, kajian secara filosofis ini itu melahirkan apa yang disebut dengan filsafat hukum keluarga. Nah, jadi ranahnya ada tiga sebetulnya kajian hukum keluarga itu. Ya. Normanya seperti apa, melahirkan berbagai macam norma-norma fikih tadi. Betul. Secara epistemologis, kajiannya bisa dikaji secara empiris. Ya. Tadi melahirkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang bahannya dari masyarakat. Dan secara filosofis,
melahirkan apa yang disebut dengan filsafat ilmu. Ya, Kang begini, kalau di keluarga, walaupun kita mayoritas Muslim ya, tetapi saya yakin sebetulnya tidak banyak keluarga yang, banyaklah dari keluarga-keluarga yang juga tidak mengerti sebetulnya bagaimana kalau terjadi pertikaian di dalam keluarga itu sendiri, entah itu pertikaian kasus-kasus perceraian lah, atau misalnya orang tua dengan anak dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana? Apakah memang ketika terjadi perselisihan di dalam keluarga itu memang sebaiknya diselesaikan secara, kalau mau diselesaikan ke pengadilan ya Kang ya, lapornya teh kemana ya? Karena kan ini urusannya dengan kajian yang Islam itu tadi. Baik, di kami di UIN Sunan Gunung Jati juga belajar bagaimana para mahasiswa atau diajarkan kepada para mahasiswa tentang penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa. Nah, dalam sistem hukum Indonesia itu kita sudah menentukan atau sudah ditentukan ada hukum-hukum perkawinan yang kalau terjadi penyelesaian sengketa ke pengadilan agama. Jadi kalau pasangan suami istri dalam keluarga menghadapi konflik, ya, menghadapi konflik, maka konflik itu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Mekanisme hukum. Jadi nggak boleh misalnya kalau ranahnya ranah hukum perkawinan, seorang suami mengatakan kamu saya ceraikan 2, kamu saya ceraikan 3 kali misalnya, tanpa dia ke pengadilan, maka di mata hukum sesungguhnya meskipun dia sudah mengatakan itu, tetap hukum negara belum mengakui peristiwa perkawinan itu, perceraian itu, tetap harus dibawa ke pengadilan agama ya. Sampai kemudian ada keputusan pengadilan sampai ada putusan apa? Ya, sampai ada putusan pengadilan agama. Nah dari beberapa kasus yang terjadi saat ini, itu banyak permohonan perceraian itu diajukan oleh perempuan, oleh istri. Ya. Angkanya kalau tidak salah saya lihat senasional itu 70% yang mengusulkan perempuan atau justru istri. Pengajuan perceraiannya dari pihak istrinya. Istri, 30% dari pihak suami. Nah ini memang dalam banyak hal menjadi tanda tanya besar. Ada apa dengan para suami? Ada apa dengan para istri, terutama dengan para suami. Justru terbalik ya. Terbalik. Ini kenapa para istri sedikit seperti rentan itu, sedikit-sedikit ada masalah minta cerai ke pengadilan. Nah di kami di UIN ini kita ajari para mahasiswa ini, kita belajar tentang bagaimana penyelesaian itu dilakukan. Kalau mereka kemudian nanti lulus menjadi sarjana hukum, mereka sarjana hukum gelarnya, itu diajarkan bagaimana membantu para pihak atau masyarakat yang akan memilih atau yang memiliki sengketa hukum. Nah, sehingga begitu di ruang kelas mereka diajari tentang konsep-konsep teori kaidah termasuk di dalamnya hukum-hukum keluarga Islam. Nah, nanti di lapangan mereka mempraktekannya. Nah, jadi banyak sesungguhnya muaranya ada di sengketa sesungguhnya hukum keluarga ini. Jadi tadi kajiannya secara normatif, apa yang harus normatif itu ya? Apa yang harus, apa yang nggak boleh itu norma itu. Aturan-aturan seperti apa? Apa yang harus, apa yang nggak boleh di dalam keluarga itu dilakukan. Nah, kalau ada sengketa di dalam keluarga itu, nah ujungnya adalah ke pengadilan. Ke pengadilan ya. Kalaupun nanti larinya ke pengadilan negeri misalnya Kang, lapornya gitu ya, atau misalnya ada kasus-kasus kekerasan di dalam keluarga misalnya, entah itu pemukulan atau apapun itu, ini biasanya seperti biasa saja, lapornya ke polisi dulu, kemudian nanti baru diajukan ke pengadilan agama ini atau gimana? Iya, jadi pengadilan agama ini menangani sengketa-sengketa keluarga-keluarga muslim. Ya, rata-rata permohonan yang diajukan ini alasannya macam-macam nih. Pertama, alasan ekonomi. Jadi alasan ekonomi yang membuat salah satu pihak mengajukan perceraian, terutama ini istri kalau ekonomi. Paling tertinggi ya kelihatannya ya. Persentasenya ekonomi. Kemudian yang kedua ada gangguan dari pihak ketiga. Nah, pihak ketiga, entah itu menimpa suami atau menimpa istri. Salah satu tidak rela dengan keadaan itu. Dan akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka. Nah, akhirnya mereka mengajukan ke pengadilan. Kemudian yang ketiga, poligami tidak sehat ini. Itu juga alasan. Poligami tidak sehat ya. Poligami tidak sehat. Itu menjadi alasan terutama para istri ya, mengajukan permohonan cerai, namanya cerai gugat ke pengadilan. Termasuk juga diantaranya akhlak masing-masing pasangan. Nah ini, tetapi juga ada dari kasus-kasus yang masuk ke pengadilan agama ini, beberapa alasan-alasannya itu kadang-kadang tidak sesuai syariah. Seperti?
Misalnya karena gara-gara tidak suka saja, sudah dia ribut, cinta tidak lagi cinta gitu. lagi, tiba-tiba mengajukan perkaranya ke pengadilan. Jadi perkara sepele, perkara dua pele ya sebetulnya, bukan perkara seperti itu sering diajukan. Nah, makanya dalam hadis hakim akan mempertimbangkan kalau alasan-alasannya nggak jelas, ya, tidak berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang jelas atau tidak beralasan hukum, itu biasanya ditolak permohonannya. Karena itu dalam hadis disebutkan ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha, kalau seorang perempuan meminta kepada suaminya tolakon, satu talak, min ghairi ma ba'sin, tanpa alasan yang jelas, faharrama 'alaiha raihatal jannah, maka bagi perempuan itu haram mencium bau surga. Mencium bau surganya aja dilarang. Ya, betul. Hati-hati jadi untuk para perempuan harus punya alasan yang jelas kalau mau mengajukan gugat perceraian kepada suaminya ya. Kita break sejenak ya Kang ya. Ya, pemirsa tetap bersama kami, nanti selepas selingan yang satu ini kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Wahyu Memandu Ilmu. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menjadi universitas Islam negeri yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu pemandu ilmu dalam bingkai Akhlakul Karimah di ASEAN tahun 2025. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menempatkan paradigma keilmuan wahyu memandu ilmu. Ya, pemirsa, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Wahyu Memandu Ilmu kerjasama TVRI Jawa Barat dengan UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Masih membahas mengenai kajian hukum keluarga Islam. Narasumber kami hari ini ada Dr. Haji Ramdhani Wahyu Sururi MAG MSI ya. Baik, Kang, kalau kita melihat manfaatnya apa sih sebetulnya gitu ya untuk UIN sendiri ataupun juga untuk masyarakat luas dengan adanya prodi ini? Ya. Sesungguhnya kajian hukum keluarga ini sangat dekat dengan kehidupan manusia ya, karena manusia kan hidup dalam keluarga. Jadi inti dari masyarakat sebetulnya keluarga, intinya. Bahkan bisa dikatakan bahwa tiang-tiang negara ini adalah keluarga. Jadi kalau keluarganya rapuh, tadi banyak perceraian, bagaimana negara akan membangun ya, dalam suasana seperti itu. Jadi dari situ saja kita cara berpikirnya sudah bisa memahami bahwa program studi ini justru sangat diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Nah, bagi UIN tentu bagaimana sumbangannya terhadap masyarakat ya, dengan adanya prodi ini. Pertama, paling tidak menyiapkan generasi-generasi para calon suami dan istri, karena mahasiswa adalah calon-calon mereka. Ada beberapa persiapan, baik itu hukum-hukum material ya, hukum-hukum yang terkait dengan hukum-hukum keluarga atau hukum-hukum formil yang nanti bisa dipakai di pengadilan, termasuk juga menyiapkan mereka. Jadi menurut saya mestinya agak masif ya persiapan mata kuliah ini, apa yang disebut dengan bimbingan perkawinan sesungguhnya. Karena melihat tadi sekarang angka orang yang bercerai itu sudah 400.000. Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi dari 10 orang yang menikah itu udah 6 yang bercerai. 10 yang menikah udah 6. Memang tidak ada sekolahnya ketika orang akan memasuki satu ranah pernikahan. Di situ tidak ada sekolahnya gitu kan ya. Nah, learning by doing pada akhirnya. Betul. Makanya di sini kelihatannya program studi ini ada satu mata kuliah yang membekali itu kepada para mahasiswa. Jadi perkawinan ini kalau kemudian dibiarkan tidak ada terapi di dalam sistem pendidikan kita, ya, maka masyarakat akan sangat mudah menyelesaikan masalah dengan cara cepat. Betul. Tanpa menghiraukan pertimbangan anak misalnya, ya, anak yang perlu menjadi asuhan dan bimbingan kedua orang tua. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak justru sebetulnya mata kuliah bimbingan perkawinan itu masuk bukan hanya catin atau calon pengantin yang akan menikah, tapi juga dalam sistem pendidikan. Ini secara implementasi langsung begitu ya dari UIN sendiri, bagaimana untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, Kang, agar ini setidaknya lah
ada pencerahan yang diberikan, kemudian masyarakat menjadi cukup mengerti lah untuk mereka-mereka yang tidak hanya tadi mau menjadi pasangan suami istri, tetapi juga yang sudah menjadi suami istri. Ya. Banyak yang sudah dilakukan termasuk dalam program pengabdian kepada masyarakat. Ya. Ya. Kalau mahasiswa ada kegiatan KKN namanya, kuliah kerja mahasiswa. Mereka terlibat, diwajibkan untuk menerapkan ilmu pengetahuannya. Nah, kadang-kadang kegiatan yang dilakukan adalah bentuknya penyuluhan. Oh, ada penyuluhan-penyuluhan yang disampaikan masyarakat tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri misalnya di dalam keluarga, termasuk juga kalau dia menghadapi sengketa keluarga, dia harus kemana menyelesaikan. Nah, itu disampaikan oleh para mahasiswa ketika mereka di lapangan. Kang, sebentar, repot mana nih, karena masyarakat kan berbeda-beda ya, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Ada yang tinggal di perkotaan dengan kesibukan hektiknya yang sedemikian rupa, dan ada mereka yang tinggal agak di pinggir-pinggir perkotaan gitu. Ini sebetulnya untuk bisa memberikan pemahaman, tantangannya lebih menantang yang mana? Ya, sesungguhnya di dalam masyarakat kota ya. Oh gitu, justru masyarakat perkotaan. Bukankah mereka sebetulnya lebih berpikirnya lebih lebih modern, lebih maju mungkin begitu? Jadi, atau gimana? Angka yang kami miliki ini, perselisihan itu juga sekarang sudah merambah ke mereka-mereka yang berpendidikan tinggi. Justru itu sudah mulai ke sana ya sekarang ini arahnya. Kalau ngelihat tren usianya sih sebetulnya di usia 30-40 ya. Itu 60% permohonan perceraian itu usia di usia 30-40. Perceraian di usia segitu ya. 30-40 ya. 30 tahun, 40 tahun, itu 60% rata-rata di usia itu. Jadi makanya tadi kembali kita bisa bayangkan kalau di usia 30 sampai 40 tahun ini mereka rentan menghadapi krisis perkawinan. Ya. Yaitu tadi, anak-anak milik siapa, diasuh oleh siapa, generasi bangsa oleh siapa. Ini dalam masa-masa yang perlu pengasuhan itu. Betul. Jadi sistem pendidikan sebaik apapun, kalau basis keluarganya nggak beres, tetap nggak jalan. Mungkin makanya banyak kenakalan anak-anak atau kenakalan remaja, tawuran segala macam, karena keluarga berangkat dari situ. Basic dari keluarganya.